Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Erni Wijayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan, sosial, dan kebudayaan setiap insan. Hakikat nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan atau norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok, dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Terdapat makna lain bahwa etika merupakan landasan dasar atau pertimbangan setiap perilaku manusia termasuk keilmuan. Etika mengalami perkembangan menjadi studi tentang kebiasaan manusia. Perkembangan tentang etika menjadi sebuah pelajaran tentang kebenaran atau tidak benar berdasarkan kodrat manusia. Norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia, sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator tindakan manusia. Namun demikian, nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai penuntun perilaku manusia itu sendiri. Nilai masih bersifat abstrak, sehingga butuh konkretisasi atas nilai tersebut. Jadi, nilai belum dapat berfungsi praktis bagi manusia. Nilai perlu dikonkretisasi atau diwujudkan ke dalam norma. Norma merupakan konkretisasi dari nilai. Norma adalah perwujudan dari nilai. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Di samping sebagai pedoman berbuat atau bertingkah laku.
Norma juga dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam, yakni norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan yaitu norma agama, norma moral, norma adat, dan norma hukum. Hukum sebagai norma. Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Jadi, kita dapat bicarakan mengenai hukum yang dimaksudkan adalah norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud adalah norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. Norma hukum dilengkapi sanksi pidana atau pemaksaan secara fisik. Norma lain tidak dilengkapi sanksi pidana secara fisik. Dan yang terakhir, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Norma hukum merupakan perwujudan dari nilai moral, di mana terdapat perbedaan antara norma moral dengan norma hukum, yaitu norma hukum berdasarkan yuridis dan konsensus, sedangkan moral berdasarkan hukum alam. Norma hukum bersifat heteronomi, yaitu yang datang dari luar, sedangkan moral datang dari dalam. Norma hukum dilaksanakan secara lahiriah, sedangkan moral tidak dapat dipaksakan. Norma hukum sanksi bersifat lahiriah, sedangkan moral bersifat batiniah. Norma hukum mengatur tata tertib masyarakat bernegara, sedangkan moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia. Norma hukum bergantung tepat dan waktu, sedangkan moral relatif tidak tergantung dengan tempat dan waktu. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang merupakan pelanggaran hukum yaitu pelanggaran etik adalah kebutuhan akan manusia dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Yang kedua, pelanggaran hukum adalah kesadaran diri tanpa tekanan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.